Khamar itu arak. Kul, katakan wahai Muhammad, keduanya itu dosa besar. Tapi ada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Baru dijelaskan Allah seperti itu, belum diharamkan. Maka para sahabat menunggu waktu sholat, minum, mabuk. Ketika sholat salah baca. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, hilang la-nya. Jadi berubah arti. Katakan wahai orang kafir, aku menyembah apa yang kamu sembah. Padahal mestinya qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Nah lalu turun teguran Allah, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Hai orang yang beriman, jangan kamu dekat-dekat sholat pada waktu mabuk sehingga kamu tahu apa yang kamu ucapkan itu. Nah, jadi as-sholatu ma'al ghaflah ini tidak sadar dengan apa yang diucapkannya. Nah ini baru memenuhi syarat sah, ya. Kalau salah dan sunat hayat salah, ya. Nah yang begini inilah yang termasuk dalam STMJ itu. Sholat terus, maksiat jalan. Ya, STMJ. Nah kita evaluasi diri supaya kalau bisa jangan termasuk STMJ itu. Jadi yang sudah mulai berfungsi as-sholatu. Tapi dengarkan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Maka apabila dibacakan Al-Qur'an dalam salat, fastami'u lahu, dengarkan bacaan imam itu. Wa ansitu, diam dan perhatikan, la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat. Nah rahmat ini kan kata Rasulullah SAW, qaribu wasyaddidu, suka-sukalah kalian mendekatkan diri kepada Allah, wasyaddidu, berpegang teguhlah pada keyakinan kalian. Kenapa Rasul menasihati sahabat seperti itu? Lanjutan dari hadis itu, tidak satu pun kalian ini selamat karena amal, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya. Engkau juga ya Rasul, aku juga, kata Rasul. Nah jadi rahmat itu perlu. Ya ini Rasul yang menyatakan, tidak satu pun kalian selamat karena amal. Padahal kita diperintahkan Allah hidup di muka bumi ini untuk beramal. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan ada kematian, ada kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling bagus amalnya. Jadi tugas kita beramal, ya, dan amal bukan saja yang bagus, tapi dituntut Allah yang benar di hadapan Allah yang maha melihat. Khusyuk, ya. Nah jadi muraqabah, rasa diperhatikan Allah. Kalau merasa diperhatikan Allah di dalam setiap sholat, di luar sholat pun merasa diperhatikan Allah, muraqabah. Karena apa? Karena wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah itu beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah makanya kita dilatih waktu puasa itu. Puasa kan walaupun tidak ada orang yang melihat, malu kita makan. Yang tidak merokobah lah yang bulan puasa ke-16 ini ada tabir hijau tuh.
tulisannya bubur kacang hijau campur ketan hitam. Nah, gitu. Noleh kanan, noleh kiri, tak kata yang kenal masuk habis semangkok. Itu tidak muraqabah itu. Balik melesu-lesu. Kata ibu puasonian bapak ini. Ya. Itu tidak muraqabah itu. Kalau muraqabah merasa diawasi Allah walaupun tidak ada orang yang melihat. Itu ikhlas itu. Makanya kata Rasulullah SAW, belajarlah ikhlas seperti gembala kambing. Penggembala kambing itu ratusan kambing digiringnya di padang rumput, tidak ada orang. Begitu masuk waktu zuhur, azan dia, sholat dia. 70.000 malaikat ikut sholat dengan gembala yang ikhlas, merasa muraqabah, kata Rasul. Lalu sedikit pun dia as-sholatu ma'al hudur, hati hadir, kemudian merasa diawasi Allah, ya, biasa dia merasa diawasi Allah dalam sholat, di luar sholat pun merasa diawasi Allah. Ini hasil dari sholat tingkatan ketiga, as-sholatu ma'al hudur. Nah, yang tingkatan paling tinggi as-sholatu ma'al ghaibah. Di samping hatinya hadir, dia tafahum, paham apa-apa yang dia ucapkan, yang dia baca di dalam sholat. Nah, ini perlu belajar, ya, perlu belajar. Jadi banyak buku-buku tentang sholat yang tipis-tipis, ya. Kalau yang saya susun ini tebal, terakhir ada yang 412 halaman. Seluruh bacaan sholat ada terjemahnya. Bahkan cara membacanya ada. Misal Allahu Akbar kabiro dari kanan ke kiri, ada dari kiri ke kanan Allahu Akbar kabiro. Dan terjemahannya. Jadi dalam evaluasi diri ini kita sudah bisa mengukur diri kita sendiri, ya. Masuk nomor berapa kita ini? Yaqdo, hudur, ghaibah. Nah, jadi kita berupaya. Jadi supaya kita memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman dalam syaitanir rajim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku itu Nabi Muhammad, ya. Fattabi'uni, ikuti aku. Nah, ikuti aku ini dalam konteks sholat bukan yang fardu saja, tapi juga yang sunat-sunat. Kalau yang fardu diutamakan berjamaah. Nah, kita sudah bisa tahu catatan kita berapa kali kita berjamaah dalam setahun ini. Masjid Agung, apa setiap Rabu malam, ya, berjamaah, ya, 27 derajat. Dan berjamaah ini sempurna berjamaah itu kalau rapat sopnya. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah wa tadilu wa la takhtalifu. Rapatkan sop kalian, karena rapat sop itu bagian dari kesempurnaan. Wa tadilu wa la takhtalifu, lurus, jangan bengkok-bengkok. Nah, apa tanda rapatnya? Tanda rapatnya itu kalau tahiyat akhir, paha kiri kita ini bertemu dengan paha kanan kawan sebelah. Coba itu. Artinya ketika berdiri, bahu kita ini bertemu, ya, baru rapat. Kemudian jarak kaki kanan kaki kiri dalam mazhab Syafi'i itu sejengkal ini, jengkal apa sekilan ini. Kalau Imam Hanafi 4 jari.
Kalau Imam Maliki, Imam Hambali menyesuaikan. Nah, kalau anak-anak muda yang mereka itu 42 cm kaget jarang itu. Coba praktekkan 42 cm ngangkang itu. Ngangkang pulau di sini tahiyat. Nah, apa doanya yang dituntun Rasul? Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Tuhan, sungguhnya aku ini zalim terhadap diriku sendiri, maka ampunilah aku. Pasti, niscaya bahasa Rasul itu diampuni Allah. Karena sujud itu. Di setiap rakaat ya. Hadisnya tidak menekankan di rakaat terakhir. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa aksiru doa. Sedekat-dekat hamba Allah dengan Tuhannya itu waktu sujud, perbanyaklah berdoa. Satu itu doanya sesudah subhanallah wa bihamdi 3 kali ya. Satu lagi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau. Tadi dibantu Allah. Jadi kita ningkat sholatnya, sholat ketiga ma'al hudur. Ya Allah, tolonglah aku agar aku ini senantiasa ingat kepada Engkau. Bersyukur itu diantaranya banyak melakukan sholat-sholat sunat. Ditolong Allah. Jadi syukur itu ada 2 pengertiannya. Pertama, tasarrufu min nikmatillahi ala sabilil khair. Menggunakan nikmat karunia Allah pada jalan yang baik. Apa nikmat Allah ini? 7 anggota tubuh kita ini. Ya, lidah, mata, telinga, parat, perut, tangan, kaki. Itu nikmat Allah itu. Digunakan untuk beramal. Nah, kalau menggunakan nikmat Allah pada jalan yang baik itu syukur tuh. Syukur kedua, banyak melakukan sholat-sholat sunat tadi itu. Nah, minta bantu dengan Allah, minta tolong dengan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Boleh diucapkan doa itu. Setelah subhanallah wa bihamdi 3 kali ya. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan tolonglah aku ya Allah agar aku ini membaguskan ibadahku terhadap Engkau. Jadi bagus ibadah khusyuk, hudur, tadabur itu pertolongan Allah. Kita minta tolong dengan Allah. Nah, coba ini dimulai dan ya. Doa ketika sujud itu kita minta tolong kepada Allah. Sehingga setelah kita evaluasi di akhir dari 1445 Hijriah ini, melangkah 1446 kita memperbanyak sholat-sholat sunat, tahajud ya, kemudian sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah, siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian zikir sampai syuruk terbit matahari, lalu melakukan sholat 2 rakaat sholat sunat isya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo Palembang. Alhamdulillah, hari ini Rabu malam Kamis 3 Juli 2024 Masehi atau bertepatan dengan 27 Zulhijjah 1445 Hijriah. Mari bersama melaksanakan sholat Isya secara berjamaah. Ini azan telah dikumandangkan oleh Ustadz Amdil Nurman SAG dan sholat akan diimami oleh Ustadz Abul Khair SSI Al-Hafiz. Dilanjutkan zikir ratib saman bersama guru kita Ustadz Kemas Haji Andi Syarifuddin MAG. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbau kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah, harap dimaklumi atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikromo. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إن تولوا فقد أبلغتكم Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ونتوب. أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي وعلى كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا